TKR loh, tata kecantikan. Jadi rambutnya nanti bisa dikasih warna pink, bisa di curly, ya, bisa disanggul. Ya di sini nanti ya. Makanya ada ceweknya, yang lain nanti salah jurusan. Apa mas TKR ini? Teknik dari ini sopo. Pas daftar ulang itu nggak keliru aja men. Bener ya jurusannya. Teknik. Iku golongannya masak. Terus warna kopi. Ngono kita. Apa TKR? Tuh, zaman kadungnya ceblung lagi. Apa TKR ini? Tamiya, Hot Wheels, Medco, sing di ringan. Belum, oh nota sing ringan ini. Sing milihnya jurusan apa? Coba duduk, oh dengar itu. Yang milihnya jurusan di sini itu apa? Kok gak bapakmu aja di sekolah? Mana? Coba sering. Titan. Suzuki Titan. Siapa sih milih jurusan kayak gini nih? Saya ini kendaraan ringan ini apa? Otomotif kendaraan ringan. Jadi gurunya apa gitu? Ya. Itu mana? Nah ini. Oh ini pinter. Ngasih kau sih? Ngasih kau. Nama? Kok ini ganteng kayak ini? Namanya siapa? Nama saya Muhammad Dikan Najaba. Oh ini kita. Ya udah, aku TKR. Teknik kendaraan ringan. Itu bergelut di bidang apa dan? Otomotif. Otomotif itu apa sih? Ada yang tahu otomotif itu apa? Saya punya satu minggu. Halo? Sebelum saya tayangkan itu apa? Tak pasti ini sih bener gak kira-kira ngomongin begini. Ada yang ini otomotif kendaraan ringan. Otomotif itu apa? Tuh, otomotif apa? Namanya siapa? Namanya Ayu. Bukan nama sebenarnya, nama sebenarnya ya. Nama sebenarnya. Oke. Oh mbak, otomotif. So. Kok bisa mbaknya masuk ke sini? Cukup banget saya gitu. Oke. Karena nggak bisa masuk alat berat masuk ke sini gitu apa ya? Oh jujur ya. Nah ini yang saya suka seperti ini, dia nggak masuk alat berat maksudnya di sini, itu katanya ya.
Salah jurusan tuh Pak. Oke, apa wis salah jurusan. Seolah bilang seminggu kan ya. Iya. Ya. Ada yang nasibnya sama, milihnya alat berat nggak masuk terus masuk sini. Oh, Wah, kere. Wah. Loro, telu. Ya ampun. Atau seket ya. Penyapu biasanya kali ya. Sing tengah di TPI. Ya. Kasih mic dulu. Ya. Namanya siapa ini? Namanya siapa? Nareswari Pak. Angeli jeneng rek. Angel. Nares. Wari. Ya, tak beda Panggil sing. Vika Pak. Hah? Panggil Vika. Sing nyambung tuh ndi? Nareswari karo Vika. Vika, yo Vika. Sing ini meneng ya tak bedane ya. Mbak, TKR itu. TKR. Apa TKR? Teknik kendaraan ringan. Salah apa bener? Salah. Salah. Hah? Betul Pak. Pilih jasa disebut. Masih di. Mas-mas itu jurusan listrik salah tadi. Kok bisa masuk PKR? Siapa yang milihkan jurusan? Saya sendiri Pak. Beneran. Ya. Beneran. Ojo-ojo kamu buat alat berat atau buru ini. Oh iya. TKR Pak. Oke. PKR. Nah. Vika. Kamu sih baru kenal Vika? Vika sekolahnya di mana tadi? Di SMP 1 Singosari. Akamsi di Pak ya. Ngerti Akamsi bukan? Mana kamu sini gitu. Ada yang dari SMP Negeri 4 Malang bukan? Gak ada. Gak ada ya? Ada yang dari daerah Sengkaling, Mulyo Agung? Bukan, no. Kecamatan Dau? Gak ada? Oke, gak ada. Berarti saya sendiri di sini makan. Gak ada temannya Pak Dan. Selamat pagi, saya sapa semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di jurusan program keahlian otomotif. Kompetensi keahliannya teknik kendaraan ringan. Ya. Apa teknik kendaraan ringan tadi? Ya. Oke, jadi begini. Saya singkat dulu, saya cerita dulu ya kenapa ada teknik kendaraan ringan. Secara global ada namanya otomotif, gitu kan ya. Nah, otomotif itu yang mempelajari semua yang memiliki engine. Apa bedanya engine dengan mesin? Kayak mau ngomong tapi nggak dengar saya. Mas, bisa minta tolong mas. Ya nanti siapa yang ngomong apa? Nanti bedanya mesin sama engine. Ya, siapa namanya? Perkenalkan nama saya Mahardika Prayoga. Sebaster. Oh. Perkenalkan nama saya Mahardika Prasetyo Prayoga. Prayoga ini pun namanya aku. Iya. Mesin sama engine itu sama kayaknya Pak. Oke. Cuma beda dalam bahasa saja. Oke. Apa Vika? Oke, jadi ada yang ngomong bahwasanya mesin sama engine itu sama. Oke, ditampung dulu, silakan duduk. Duduk. Oke. Ya, pernah dengar namanya mesin bubut, mesin fris, mesin jahit? Pernah dengar kan ya? Nah, pernah dengar engine bensin? Pernah dengar engine diesel? Oke, jadi sekarang sudah bisa mulai memilih atau menggunakan kata yang tepat ya antara engine dan mesin. Kalau engine itu dia sebagai sumber penggerak
satu kendaraan di mana dia ada yang mesin, ada yang engine diesel, ada yang engine gasolin. Diesel itu bahan bakarnya solar, Pertamina, Dex, ya. Terus kemudian Dexlet dan sebagainya. Ya. Kalau gasolin engine itu mesin bensin, yang bahan bakarnya Pertalite, Pertamax turbo, ya, dan sebagainya. Tergantung dari suppliernya, penyedia bahan bakarnya. Ya, otomotif itu dibagi menjadi 4 atau 5 rumpun. Rumpun yang pertama, red, teknik kendaraan ringan. Dia mempelajari seluk-beluk baik itu mobil, truk, ya, baik itu mesin bensin maupun mesin diesel. Nah, berikutnya rumpun kedua namanya alat berat. Alat berat itu kenapa dinamakan alat, ya? Padahal dia juga punya engine yang besar, ya, bisa bergerak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kenapa dinamakan alat berat? Karena dia hanya digunakan untuk kebutuhan khusus mining, pertambangan. Makanya dinamakan alat berat. Kan begitu, terdiri dari ekskavator, motor grader, bulldozer, ekskavator. Oke ya, itu namanya alat berat. Dia tidak boleh jalan di jalan raya. Yang boleh di jalan raya itu masuk di rumputnya teknik sepeda motor nantinya yang banyak, dan teknik kendaraan ringan. Jadi kalau itu bedanya, kenapa ada sepeda motor TKR alat berat, satunya nanti adalah ototronik. Nah, pernah dengar bukan? Barusan ya. Nah, ototronik itu gini. Kalau sampai lahir tahun berapa? Yang duduk di sini itu lahir tahun berapa? 2007. Waduh, saya kelihatan tuanya berarti maksudnya. Yang duduk di sini ternyata kelahiran 2007. Ya. Itu kan zamannya apa ya kalau motor? Ya mungkin Supra gitu ya. Nah, 2007, ya 2007. Nah di 2007 sampai dengan sekarang itu perkembangan otomotif sangat pesat kan ya. Mungkin ketika sampai masih SD mulai lihat kan ya, oh ini sepeda dayung atau sepeda pancal gitu ya. Nah ini sepeda motor, oh sepeda motor ayah saya ini ternyata ada mesinnya 4 langkah, 2 langkah begitu kan ya. Nah terus kemudian ada perkembangan teknologinya, mulai dari pengapiannya konvensional, ada pengapian CDI, ada pengapian yang sekarang dikontrol oleh elektronik kontrol mobil. Jadi perkembangan otomotif itu sangat besar, di mana nanti tuntutannya adalah mobil tersebut punya daya yang tinggi, irit bahan bakar dan sebagainya. Nah, bahkan sekarang namanya ada nanti kendaraan itu sudah mulai EV, ya, electric vehicle, dan nantinya ada hybrid dulu sebelum full EV. Kenapa terjadi seperti itu? Kita ketahui namanya kendaraan itu kan butuh bahan bakar kan ya? Ya apa enggak? Nah, bahan bakar itu berasal dari mana? Dari pom bensin ya? Nah oke, dari fosil ya. Jadi fosil hewan dan tumbuhan yang mati berjuta-juta tahun lamanya, begitu kan ya, yang tersimpan di dalam perut bumi kan, begitu kan ya. Namanya bahan bakar itu mau tidak mau dia akan habis. Jangan sampai nanti anak cucu kita tidak punya bahan bakar fosil. Indonesia kaya akan bahan tambang kan, begitu kan ya. Di Freeport itu sudah digali sampai ke dalam perut bumi itu ratusan kilometer ke bawah kan, begitu kan ya. Hasilnya batu bara, tembaga, emas dan sebagainya. Namun apakah bahan bakar
yang kecil. Ya. Kalau dulu kita itu dijajah berapa tahun? 350 tahun kan begitu kan ya. Nah sebenarnya kita itu dijajah bukan hanya 350 tahun. Ya kira-kira 1000 tahun bisa jadi. Kenapa 1000 tahun? Nah karena isi perut bumi kita itu loh dibawanya ke US, dibawa ke Cina. Ya, baru pada pemerintahan siapa? Yang berani men-stop, Freeport, you stop, ya, sahamnya tak beli. Siapa pemerintah siapa? Pak Jokowi. Baru itu tinggal sisanya yang sedikit yang dikasihkan kepada kita. Ya, kita nggak boleh sombong bahwasanya Indonesia kaya bahan tambang, tapi tetap semuanya itu akan habis. Nah, tersadarkan hal itu, maka perkembangan dunia otomotif itu mau nggak mau harus beranjak. Ya, semula semuanya menggunakan engine diesel, engine gasolin, begitu kan ya. Terus kemudian semula mesinnya dikasih V6 atau 6 silinder segaris, begitu kan ya. Sekarang mobil itu diproduksi dengan jumlah silinder yang semakin sedikit, ya, tapi bisa memiliki apa biasanya kamu ngomong horsepower, begitu ya, horsepower sama torsi kan, begitu kan ya. Kalau lihat YouTube itu kan ya, 300 bridge, apalagi Iksan Racing kan, begitu kan ya. Itu kan pasti dia build engine dengan jumlah silinder yang lebih kecil, tapi powernya tinggi. Tidak bisa lagi menghasilkan dibuat engine kecil, tapi dia harus punya power tinggi. Tidak bisa lagi seperti mesin-mesin yang lama, di mana mesin-mesin yang lama itu menggunakan besinya menggunakan besi tua, terus kemudian klepnya dibuat besar-besar. Nah sekarang dibuat aja mesin itu 3 silinder. Nah supaya tenaganya tinggi, bagaimana? Pengapiannya dikontrol pakai elektronik kontrol mobil. Tidak ada nanti pengapian itu di setel platinanya, ya. Oh setelah platinanya kurang lebar, sempitkan pakai obeng dan sebagainya. Tadi saat pengapian itu sudah digunakan menggunakan elektronik kontrol juga. Terus kemudian ada kendaraan nanti hybrid. Hybrid itu macamnya banyak. Ada yang namanya simetro seri hybrid, ada paralel hybrid, ya, ada plug-in hybrid. Jadi kalau mesin hybrid, ada yang tahu mobil hybrid itu sebenarnya apa sih? Ada yang tahu nggak? Saya ngomong hybrid di jalan itu ada nggak mobil yang hybrid sekarang? Ada. Innova tipe apa? Innovanya tipe apa? Zenith. Ya, Innova Zenith, atasnya ringan ya, yang digunakan untuk cumi-cumi itu kan ya. Ya, atasnya cumi-cumi juga dibentuk produksinya ya. Tinggal nanti Innova itu bergeser ke Innova Zenith. Yang tipe V dan tipe I yang menggunakan sistem hybrid, di mana di situ ada motor listrik dan ada gasolin engine. Mulai dari berhenti sampai dengan kecepatan 40 km per jam dia digerakkan oleh motor listrik. Terus kemudian di atas itu untuk keperluan kecepatannya lebih tinggi, gasolinnya baru nyala. Perpindahan tenaganya semuanya disalurkan oleh mesin bensin. Dia dilengkapi dengan high voltage baterai, voltasenya lumayan ya, 600 watt. Oke. Wes, bisa berbutuh tidak ada lagi. Itu ada. Ya, ternyata seperti itu ya. Untuk saya khawatirnya nanti masuk sini, waduh otomotif itu pewantai loh, karena motor rambut ya. Bukan seperti itu ya. Jadi sampai duduk di sini sudah mantap di ada listrik. Ya, belum ada listrik. Jadi masih saya lahir itu ngerti ini publik. Ya, publik. Terus kemudian saya besar di Malang.
karena bapak ibu saya jadi guru di Malang. SD saya tanya tadi, makanya saya tanya di awal, ada nggak yang dari Mulia Agung? Karena saya dari SD-nya di SD Mulia Agung 3. SMP-nya saya agak ke kota dikit, SMP Negeri 4 Malang. Ya, sebelum ada Matos itu sudah ada SMP dulu. Ya, di belakangnya SMA 8 kalau nggak tahu. Oke? Nah, di SMP inilah saya mulai kenal dunia otomotif. Ya, SMA 8 Matos itu jalan apa namanya? Udah nggak tahu nggak? Jalan veteran. Jalan veteran. Matos tahu kan ya? Itu kan jalannya 2 jalur kan begitu ya? Ada tamannya di tengah. Saya dulu SMP itu pulang jam 1, jam 2 gitu. Ya, mau nyegat angkot ya, karena dulu naik angkot itu harus berhati-hati. Karena apa? Jalan veteran dulu itu adalah sirkuit balap liar. Ya, sirkuit balap liar. Zaman GL Max, GL 100, GL Pro yang Neotech itu ya. Nah, saya ingin digawe apa? Herek ya. Zaman saya SMP itu masih baru. Nah, digunakan untuk trek-trekan pakai gaya Superman. Wah, gitu. Wah, saya, keren. Keren bukan mau nih salah, jangan. Ya, jadi itu mulai menginduksi saya. Dari kecil ya, mulai terinduksi. Otomotif, trek-trekan. Nah, mulai kenal dari dunia otomotif seperti itu. Memberanikan diri pakai motor itu kelas 2 SMP. Sekarang kelas 8 ya nyebutnya ya. Kelas 8 saya sudah bawa motor. Ya, padahal belum boleh. Rumah saya Mulia Agung ke veteran itu sekitar 7 kilo. Sepedanya itu saya taruh di depannya sekolahan begitu ya. Nah, itu kalau pulang sekolah itu ganti kaos, terus kemudian masih pakai celana pendek yang biru gitu ya. Itu kadang-kadang sama temen itu ejek-ejekan. Ayo, jajal. Saya menang nomor pertama. Dulu belum ada apa ya? Sekelas pertama lah. 2 liter, tinggalan nomor kancani pertama 2 liter. Wajar lah. Motor saya pertama kali itu Honda Grand tahun 97 yang bertumpuk pertama kali. Itu sudah mulai kenal otomotif, tapi otomotif yang jelek ya seperti itu. Oke, terus kemudian saya lanjut ke SMA. SMA-nya ke kota lagi. SMA Negeri 4 Malang. Ngerti alun-alun bener? Nah, saya pernah nyemplung ke sana. Iya mas, biar ulang tahun itu ada kancane jebol untuk bubleng. Jadi masuk ke kolam teratai itu pernah saya. Terus kuliahnya di Universitas Negeri Malang sebentar kok, cuma 13,5 semester. Lama bentar itu. Lama. Kalau saya 14 semester nggak lulus, saya nggak jadi guru. Kurang didik. 13,5 semester. Tapi 13,5 semester itu tidak saya buat hal yang tidak berguna begitu kan ya. Tetapi tetap tengah ngampus ini tetap saya pakai kemeja, karena kalau kuliah itu kan harus pakai kemeja ya. Kemeja, tangkepan, kaos, pamitnya ke bapak ibu ke kampus kuliah gitu kan. Tapi pamitnya dulu, Pak Bu saya berangkat gitu. Tapi berangkatnya saya buka bengkel setahun. Saya buka bengkel itu 1 tahun. Bapak ibu saya nggak ngerti. Kenapa kok cuma 1 tahun? Spare partnya habis buat beli makan siang. Karena itu ada yang jual bakso, mie ayam. Spare part yang saya kulaan itu habis. Akhirnya nggak terus kontrakan. Akhirnya back to school, kembali kuliah lagi. Lulus 2007, nganggur 2 minggu. Saya kerja di SMK PBRI 3 Malang. Ngerti kan ya? Dari
di sana 1 tahun. Daftar CPNS itu tahun 2008, 2009 saya di sini. Berarti kurang lebih saya 13 tahun di sini. Ya, 13 tahun jadi guru muda. Kemudian tahun 2019 saya jadi kepala kompetensi kalian setelah banyak akomni, termasuk Pak Sony. Tepuk tangan ke Pak Sony dulu. Pak Sony adalah senior saya. Pak Sony ini juga dulu adalah kepala kompetensi kalian. Setelah Pak Sony ada Pak Mulyono, kemudian baru ke saya. Oke, moto saya be the best saja sudah, sederhana. Jadilah yang terbaik. Bagaimana caranya bisa jadi terbaik? Ya itu tadi, disiplin, tetap belajar, terus berlatih, tak lupa berdoa. Insya Allah kesuksesan itu akan datang. Tentunya semua yang duduk di sini itu punya potensi, punya cita-cita, punya harapan masing-masing, kan begitu kan ya. Tetap kejar harapan itu dengan cara disiplin, belajar, dan terus berlatih. Ya, karena sama kemampuannya, cuma sama dari SMP. Mbak Tika, kok tak suruh ke depan, Mbak ya? Oke, ya jadi kenapa sih Mbak Tika tuh masih disebut lah, mesti kau kenal iku ya? Mudah dihafal karena cuma dua. Oke, lanjut. Lanjut saja, ini terlalu berat. Kita yang santai-santai saja. Oke. Kalau aku terusan itu. Nah, tujuan kompetensi kalian teknik kendaraan. Yang pertama, ini membentuk peserta didik untuk menjadi mekanik maupun operator mesin di suatu perusahaan. Jadi begini, mekanik dan operator. Ada dua istilah mekanik, ada operator. Mekanik itu apa? Oke, mekanik apa namanya? Bima, apa Bim? Mekanik yang membenahi. Kalau operator? Oke. Terima kasih Bim. Ya, benar. Mekanik itu adalah yang semua orang yang bergerak di bidang jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan ringan. Baik itu di dealer resmi maupun dealer atau bengkel umum, itu adalah mekanik. Nah, kalau operator, dia adalah yang mengoperasikan unit, mengoperasikan mobil, mengoperasikan truk, mengoperasikan overhead truck dan sebagainya. Itu adalah operator. Jangan sampai nanti hanya bisa memperbaiki saja, tapi juga harus bisa mengoperasi. Karena apa? Seorang mekanik saja kalau tidak bisa menjalankan, itu akan jadi kurang. Karena apa? Sampai bisa menjalankan atau merasakan, oh mobil ini sudah saya pelihara dengan baik, tandanya apa? Ketika saya jalankan tanpa kendala, ya bisa berjalan dengan baik, output powernya baik, tenaganya baik, irit bahan bakar, terus kemudian suspensinya nyaman dan sebagainya. Iya, kamu Ya. ngomong pada Terus kemudian tujuan kedua, ngomong pada ini adalah membekali peserta didik dengan kamu ilmu ngomong pada Anies. pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal untuk menjadi mau izin, pekerja Pak. mandiri dan bilang wirausaha. Pak mau izin Pak, usaha. waktunya sudah mepet sekali. Bidang otomotif Sudah selesai, khususnya TKR itu sangat luas cakupannya. Sampai bisa menguasai satu item dari pekerjaan yang ada di otomotif, itu sampai bisa cari makan sendiri. Contoh, bagian terkecil dari luar kendaraan itu kan spion kan ya. Oke, kira-kira sampai bisa cari makan nggak dari spion itu?
itu paling kecil ya, belum bagian yang dalam mesin, transmisi, gardan, listrikan dan sebagainya. Contoh ada yang paling gampang, spion. Spion itu adalah fungsinya untuk melihat kendaraan, memonitor kendaraan itu di bagian belakang. Apalagi kendaraan berat tersebut yang besar gitu ya, spion tersebut harus bisa membantu supir atau driver melihat blind spot, karena di tengah kendaraan tersebut itu adalah tidak terlihat ya. Makanya kalau kalian lihat truk itu menjadi sub detect. Apa detect? Toyota Technical Education Program ya, kita punya itu, sistem itu. Nah, insya Allah nanti di kelas 11 ya, sampai akan merasakan pembelajaran itu. Jadi salah satu contoh kita buktinya kalau kita bekerja sama dengan Toyota, skip dulu ya. Skip dulu. Nah, skip dulu. Oke. Jadi itu kalau saya bilang itu kan ini salah satu LMS dari Toyota. Pak, kok tulisan di Jepang nih Pak? Ya, saya disuruh baca nggak bisa Pak. Ya, jadi di sini ada tim GP. Jadi di kelas 11 nanti sampai akan dapat GPID. Nah, GPID itu digunakan untuk membuka learning management sistemnya Toyota. Ya, di mana nanti sampai akan melakukan atau menjalankan tes GP G4 level terendah dari seorang mekanik di Toyota. Setiap orang akan punya GPID sendiri, setiap orang akan menyelesaikan apa namanya LMS ini. Isinya dari GPG4 ini adalah pembelajaran interaktif di mana nanti sampai bisa mengerjakan sesuatunya itu di sini. Nah, ini tim GP. Nah, ini awalnya, halaman awalnya begini, Pak, kok Jepang sih Pak? Ya, jadi itu kalau dibaca saya nggak bisa baca. Saya nanti punya ini GPID kan. Nah, GP saya ini GP 1099410. Ini sementara yang punya saya, Pak Habib dan Pak Mul. Nantinya di kelas 11 tahun di bulan Agustus besok, kakak kelas kalian yang kelas 11 nanti akan mendapatkan masing-masing satu GPID. Nah, di GPID G4 itu tampilannya nanti akan seperti ini. Oke, saya klik home. Oke, jadi itu bukan foto saya ya, avatarnya otomatis gitu ya. Nah, di sini ada mulai pengantarnya. Ini sudah saya kerjakan. Kalau saya sudah kerjakan, poin saya di sini kan ya, 7.620 poin, dan setiap LMS-nya itu ada jumlahnya. Ada di sini ada 16 dari 17 sudah saya kerjakan 16. Mesin bensinnya sudah saya sikat, mesin dieselnya sudah saya sikat, hybridnya kurang 1, ke bawah sob, di scroll ke bawah, oke. Kemudian pemeliharaannya sudah saya kerjakan separuh, alat dan peralatan sudah saya kerjakan 10 dari 12. Nah, listrik selesai, eksterior dan sebagainya selesai. Ini nanti adalah makro sampai di kelas 11. Jadi nantinya Pak kudu duwe laptop apa? Enggak ya. Monggo jangan-jangan nanti pulang dari sini, Pak aku tadi diomongi Pak guruku bahwasanya nanti di kelas 11 harus punya laptop. Enggak. Jadi LMS ini bisa berjalan di iOS maupun di Android. Ya. Jadi nanti seperti ini. Jadi materinya sudah materi terkini, di situ ada sistem hybrid dan sebagainya.
ini sekedar kembali ke slide yang PowerPoint. Nah, itu kita tadi bilang kita tidak bisa berdiri sendiri kan begitu ya. Kita harus mengejar ketertinggalan. Jadi ada gap atau ada jeda antara sekolah dan dunia otomotif. Tidak bisa sekolah itu bisa mengimbangi apa yang ada di dunia otomotif saat ini. Kalau ditanya, Pak, di bengkel sebesar ini ada nggak yang kendaraannya hybrid? Nggak ada. Tapi dengan LMS tadi itu bisa menjembatani, bisa mengejar ketertinggalan antara sekolah dan dunia industri. Nah, kemudian kita bekerja sama juga dengan PT Kramayuda 3 Berlian Motor. Ini distributornya Fuso. Ya, terus kita bekerja sama juga dengan PT Hino Motor Sales Indonesia, itu distributornya Hino. Kita juga bekerja bareng dengan SGMW Wuling Motor. Pak, banyak sekali buka bingung sampai, nggak bingung kan? Ya, jadi ya coba kita bisa, makanya nanti di TKR itu sangat padat dengan kegiatan. Nggak tahu nanti siapa yang ngajak CSR-nya. Ya, kemudian tidak satu produk, namun banyak produk yang masuk ke kita. Pak, apakah yang masuk di kerjasama hanya itu saja, Pak? Tidak. Kita punya 53 rekanan yang siap bekerja sama dengan kita. Itu ya. Oke, next up. Nah, jadi sekilas kegiatan gurunya. Jadi kami itu juga sebagai guru juga terus update teknologi, begitu kan ya. Ada yang ikut training, ada yang ikut kegiatan sosialisasi bersama Daihatsu, ada yang bersama Auto 2000. Next up. Nah, next. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah bapak guru yang sedang berlatih, meskipun sudah usianya sudah cukup senior, begitu kan ya. Kami tetap menimba ilmu, kami tetap berlatih. Demi siapa? Demi meningkatkan kompetensi agar semakin pede ketika menyampaikan pelajaran itu di kelas. Nah, begitu. Oke, next up. Nah, mulai agak berat di sini. Nah, di sini alur kompetensi keahlian teknik kendaraannya sampai di kelas 10 kan begitu ya. Nah, di kelas 10 nantinya sampean itu tidak langsung mendapatkan pelajaran langsung praktik ke unit ya, tapi sampean harus diawali dari program C2, yaitu adalah dasar kejuruan. Nggak mungkin kan akan saya langsung ngajari hybrid begitu kan ya, kalau dasarnya nggak kuat. Di kelas 10 dasar kejuruan itu antara TSM, TKR, TAB itu mapelnya sama ya, kompetensinya sama, mata pelajarannya sama. Dia ada yang namanya gambar teknik otomotif nanti. Jangan dibayangkan kalau gambar teknik otomotif itu nanti bisa gambar pemandangan, ada sungainya, ada burungnya, ada sawahnya, begitu kan ya. Enggak, jadi gambar teknik otomotif itu adalah gambar yang dibikin sesuai standar yang ada di dunia. Ada standar ISO namanya. Mak, kenapa kami harus mempelajari gambar? Kan begitu kan ya. Nah, gambar ini adalah bahasa paling mudah yang akan dimengerti secara internasional. Sampai baca gambar, nantinya gambar teknik, sampai gambar itu orang Austria, orang Amerika. Kalau sampai gambar dengan standar ISO, orang Amerika, Austria itu bisa ngerti maksud dari sampean. Sebaliknya, samanya ngerti bahasanya Austria sama nggak ngerti bahasanya Jerman, Belanda dan sebagainya. Ketika dia tertuang di sebuah gambar, sampai orang Indonesia akan mengerti gambar tersebut maksudnya apa. Dia caranya mau membuat garis seperti apa, membuat ulir itu simbolnya seperti apa, simbol las itu seperti apa, sambungan-sambungan yang lain seperti apa. Itu ada
Silakan besok nggak usah balik, boleh kok. Sekarang pulang, besok nggak balik, boleh. Ya saya ngerti kamu loh ya, aku apal kamu loh. Sama siapa aku apal loh ya. Hati-hati ya. Saya kembali ke situ WA tak bawa HP di bapakmu, aku roll ya. Oke, kami di sini tuh kalau waktunya serius, dan kami juga bisa bercanda juga bisa. Kamu tak ditanya loh ya, sampai ngerti saya tahu persis siapa kamu. Jangan tidur. Oke, lanjut ya. Kemudian ada TDU, ada PDTU. Ini adalah mata pelajaran dasar di kejuruan. Apa itu kunci? Apa itu fastener? Ya. Apa itu keselamatan kerja? Apa itu budaya kerja? Oke ya. Jadi harus mempelajari dulu hal-hal apa yang ada yang bahaya di dalam bengkel nantinya. Kalau sampai bisa mengidentifikasi bahaya tersebut, sampai bisa menghindarinya, bisa melaporkannya, atau bahkan bisa memperbaiki. Jangan sampai nantinya terjadi kecelakaan kerja. Ya, nantinya di kelas 11 sampai akan masuk mulai di mata pelajaran kompetensi keahlian di kelas 11 dan kelas 12. Nah, nantinya di kelas 11 tadi sudah saya gambari awal tadi mengenai pembelajaran tim GB tadi ya, yang sudah saya tunjukkan. Di kelas 11-nya nanti selain mata pelajaran kompetensi keahlian, nanti sampai juga akan melaksanakan praklim. Praklim, praktek kerja industri. Inilah yang membedakan antara tingkat SMA dan SMK. Saya dulu di SMA, saya 3 tahun full di kelas. Ya, sampean di SMK nanti ada 6 bulan sampai saya titipkan ke industri PKL. Pak, kok cuma 6 bulan, gak 1 tahun lah ya. Jadi juknis dari pemerintah di kurikulum Merdeka yang terbaru ini, PKL itu dilaksanakan di semester 5 kelas 12. Jadi selama 6 bulan. Nah, prakerin itu adalah sampai belajar bekerja, belajar dari seorang mekanik. Ya. Pak, saya cewek ya Pak. PKL-nya bagaimana? Sama. Udah nangis Pak. Jadi yang cewek dan cowok PKL-nya sama. Itu gambaran dulu ya. Pak, kalau nggak ikut PKL bisa? Jawabannya nggak bisa. Karena di semester 5 itu mata pelajaran sampean itu cuma 1, hanya PKL. Ada matematika Pak? Ada. Agama Islam Pak? Ada. Jadi semester 5 itu mapelnya cuma 1, PKL. Ya. Baru di semester 6 akan kembali ke sekolah seperti Mas Yusuf ini, dia kembali ke sekolah di semester 6 setelah 6 bulan PKL. Pak, kelas 3-nya kok sedikit Pak yang masih yang kembali. Yusuf dan kawan-kawan ini PKL-nya lebih dulu. Jadi kalau nanti ada permintaan dari ya Toyota, Hino, Mitsubishi dan perusahaan yang lain, kalau dia minta PKL lebih dulu, saya berangkatkan. Tentunya saya akan milih siapa yang layak berangkat terlebih dulu. Oke ya, jadi ada kesempatan atau ada
ada potensi di mana sampai PKL-nya itu di semester 4. Kalau menurut kami sampai sudah siap, kami berangkatkan PKL. Oke ya? Nah. Lanjut Cuk. Lanjut Cuk, sudah. Lanjut. Oke, Cuk. Nah, ini yang ngomongkan tadi bahwasanya di sini itu kita bekerja sama dengan kurang lebih tahun yang lalu kita 53 bengkel. Ya. Jadi jangan khawatir. Ya. Pak, bapak saya itu kerjanya di Kalimantan, Pak. Saya boleh PKL di sana? Boleh. Bali, Pak? Boleh. Jadi tahun ini saya itu memberangkatkan PKL itu sampai di Auto 2000 Singaraja, Bali. Ya. Jadi kalau memang sampai itu siap, dalam artian siap itu dalam artian kampung-kampung, ya sudah bisa mandiri, ada tawaran ke Singaraja, ya mau, ya sampai bisa berangkat ke luar pulau sekalian bisa. Jangankan luar kota, hanya luar pulau saja bisa. Lanjut Cuk. Nah, itu yang di tengah. Ini adalah gambaran siswa prakerin. Pak, ono sing di isori Pak. Itu kamu lihat tuh. Ini anaknya ada di luar, namanya Alif. Ada yang bersih, ganteng di luar itu. Ya. Ada yang gendut sih, pekat yang pakai baju hijau ini baru berangkat. Yang tengah itu baru pulang. Yang ini baru pulang. Ini baru pulang. Saya di awal Juni itu baru pulang dari Toyota selama 2 minggu. Jadi mekanik manem. Ya, masya wetenge kayak begini kayak gini masih jadi mekanik lagi. Itu baru pulang. Ini gambarannya PKL seperti ini. Ada yang di bawah truk, ada yang ganteng, ada yang bersih. Siapa? Ya. Jadi seperti itu. Wis gak sih coba soro teman mereka mau buat boleh. Ya. Jadi seperti itu. Jadi mekanik itu bukan hanya identik dengan motor, tapi juga dia di samping dia motor itu juga harus punya pemikiran yang kuat. Bagaimana saya caranya kerja di bawah truk itu yang aman, ya supaya di bawah ini, ya ini sebenarnya masih kurang aman. Harusnya ketika di bawah truk seperti ini, kami harus pakai helm. Ini fungsinya jackstand ini, misalkan dongkrak kita tadi failure atau gagal, kita nggak tertimpa truk, kita pakai jackstand. Nggak konyol seperti itu kita kerja, begitu kan ya? Tapi nggak boleh konyol dalam bekerja. Terus kemudian nanti di sini itu banyak di bengkel ini ya, mulai dari pintu besar ini, ya ini adalah salah satu bengkel ya. Bengkelnya TKR ini salah satunya di sini. Ya masih ada bengkel yang ada ke sana. Di balik tembok ini ada bengkel sasis, ada bengkel kelistrikan. Sampai saya kumpulkan di sini adalah salah satu bengkelnya. Ya, bukan cuma satu bengkel, tapi salah satunya di sini. Kembali ke prakerin atau PKL. PKL tadi adalah mata pelajaran wajib yang harus ditempuh oleh semua siswa SMK yang membedakan antara SMA dan SMK. Syarat bisa mengikuti ujian akhir atau syarat kelulusan dari sekolah menengah kejuruan adalah salah satunya adalah lulus prakerin. Kalau nanti kapan prakerin diberangkatkan dapat seminggu, terus kemudian kembali ke sekolah ngomong ke kami, Pak, pangapunten saya tidak kuat. Tidak kuat kenapa?
Jadi harus siap PKL. Sampai gagal PKL bisa Pak pengulang iso tahun ngarep. Karena di semester 5 itu pembelajarannya cuma satu, sama nggak punya nilai PKL juga mudah. Ngulangnya kapan? Tahun depan. Nah semester 6 Pak aku lapo, silahkan jenengan, terserah. Ya. Boleh ikut kursus dulu, atau ikut angkot dulu juga boleh. Itulah tapi di semester itu nggak naik. Hati-hati kan ya. Loh Pak, kalau begitu apa yang nggak boleh dilakukan ketika prakerin kan ya? Ini mumpung kelas ini tak ada nih. Di tempat prakerin atau di sekolah itu tidak boleh yang namanya itu mencuri, bolos, ya, bolos saya kawan pokoknya mencuri. Ya. Oke. Nah, jadi kalau yang namanya tidak hadir tanpa keterangan itu kan ada di peraturan sekolah kan ya. Jadi kalau sampai itu tidak masuk ke dalam ke sekolah atau di hari tertentu, itu orang tua sampai harus minta izin. Izinnya ke siapa? Izinnya yang pertama adalah ke wali kelas. Dua, izinnya biasanya harus ke mata pelajaran yang hari itu sampai tinggalkan. Tiga, ke ketua kelas agar ketua kelas tahu siapa hari ini yang tidak masuk dengan keterangan apa. Surat izin ya. Nanti kalau wali kelasnya Pak Sony itu gak terima nei chat WA. Siapapun kan bisa nulis di chat WA kan ya. Pokoknya ada lulus SD iso moco, iso nulis kan iso nggak itu kan? Pak pangapunten dinten menika Senin tanggal 2 Juli misalkan. Anak saya tidak bisa masuk karena sakit. Padahal sih itu dari dewi. Ya ini Bapak ini. Bisa kan? Kami tidak bisa seperti itu. Ya. Harusnya surat tersebut itu diantarkan sendiri oleh orang tuanya ke kantor. Nah, kalau orang tuanya repot, minimal video call dengan wali kelasnya. Pak, punten hari ini anak saya tidak bisa masuk. Itu baru kami terima, tapi suratnya harus menyusul. Ini harus menyusul. Nggak iso semuanya perlu di chat WA, perlu itu kami abaikan, sudah. Nggak bisa seperti itu. Itu namanya tidak menghargai kami pengajarnya di sekolah. Itu salah satu peraturan yang di sini yang tidak ditulis ini. Nah, kalau pas prakerin Pak izin ke siapa? Nah begitu. Pas prakerin izin ke pembimbing industri, kepala bengkelnya sama izin ke sana. Karena sama ketika prakerin itu punya dua peraturan sekolah dan peraturan industri. Karena ketika prakerin itu saya bilangnya, saya ngantar prakerin ya, itu saya bilangnya pertama kali adalah Pak, terima kasih kesempatannya. Dalam kesempatan ini saya ingin menetapkan anak saya 2 orang atas nama A dan B untuk prakerin di sini. Adapun selama 6 bulan nantinya anak ini saya titipkan ke jenengan, berarti terkait 2 peraturan sekolah dan peraturan industri. Di mana misalkan dalam waktu itu anak kami ingin ada kepentingan keluarga dan sebab sakit dan sebagainya, nanti minta izinnya kepada jenengan dan kami yang ada di sekolah. Izinnya 2 kali. Ya. Karena apa seperti itu? Jangan sampai, ya, jangan sampai karena di industri itu kan banyak jam masuk kan ya, jam 8 misalkan. Loh, ini briefing pagi, anak yang dari Singosari kok nggak ada, nggak masuk. Ya. Kalau nggak ada izinnya, mereka juga akan bingung, mereka juga akan khawatir. Khawatirnya apa? Loh, anak ini kecelakaan opo, kok jam segini belum hadir. Ya. Kekhawatiran ini akan menimbulkan kerugian bagi industri.
kami yang ada di sekolah nyariin, Pak, namanya A ini kok belum sampai di bengkel, kenapa Pak? Kami di sekolah karena nggak diizinin, Bu Pak, kan nggak ngerti kan diizinkannya. Akhirnya apa? Sampai melanggar 2 peraturan sekaligus. Biasanya itu akan sampai dapat SP1 dari industri.